Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, dalam video ini saya akan memaparkan materi terkait tentang fonem dalam fonologi, dalam mata kuliah fonologi. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tersebut. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang definisi fonem terlebih dahulu. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil dalam sebuah bahasa yang membedakan makna kata, yang berarti jika ada satu bunyi yang berubah, maka akan berubah juga maknanya. Jadi kayak semisalkan kita ada salah pengucapan atau pelafalan dalam kita menyebutkan suatu kata, maka akan berbeda guys dengan makna yang terkandung dalam kata tersebut. Contohnya seperti kata antara jahat dan jahit. Ya, tentunya ini membedakan kata tersebut adalah kata I dan A. Ini membuktikan bahwa fonem bukan huruf, tetapi fonem adalah bunyi bahasa dan huruf sebagai lambang dan bunyi. Oke, next selanjutnya. Oke, ke slide selanjutnya ada ciri-ciri fonem. Fonem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan bunyi, bukan huruf. Jadi fonem itu bunyi huruf yang dihasilkan lewat mulut ya teman-teman. Dan huruf itu cuman hanya sekadar sebagai lambang dari apa yang kita sebutkan tersebut. Yang kedua adalah tidak mempunyai arti, tapi bisa membedakan arti. Jadi teman-teman, setiap kata yang selalu kita ucapkan memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dengan intonasi dan gaya cara bicara kita. Nah, yang ketiga adalah jumlah tidak selalu sama dengan jumlah huruf. Dan yang keempat adalah tiap bahasa memiliki sistem fonem tersendiri. Contoh seperti fonem bahasa Indonesia berbeda dengan fonem dalam bahasa Inggris. Jadi setiap negara itu memiliki pelafalan atau pengucapan fonem tersendiri yang tentunya saja itu berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Oke, di sini fonem memiliki beberapa jenis. Fonem memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem semivokal atau diftong. Pembahasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kita masuk ke bagian fonem vokal. Fonem vokal merupakan bunyi yang diucapkan tanpa melalui hambatan udara di rongga mulut dan merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Beberapa fonem vokal dalam bahasa Indonesia utamanya diantaranya adalah A, I, U, E, dan O yang dilafalkan dengan mulut atau mengangkat lidah pada posisi tertentu. Karakter fonem memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah tanpa hambatan udara. Ini adalah ciri yang paling utama dalam fonem vokal, yaitu aliran udara dari paru-paru tidak dihalangi, melainkan dikeluarkan secara bebas melalui mulut. Yang kedua adalah bersuara. Aliran udara yang keluar melewati pita suara akan bergetar sehingga menciptakan suara. Perbedaan posisi lidah. Perbedaan antar fonem vokal ditentukan oleh posisi lidah di dalam mulut, baik itu pada saat nada tinggi, sedang, rendah, depan, dan belakang, dan tentunya juga dalam bentuk mulut. Contoh seperti ketika kita mengucapkan kata A, maka mulut kita akan terbuka dengan lebar. Lalu kata O, maka pada pelafalan huruf O, bibir akan membulat, dan lain sebagainya. Kepada pembahasan selanjutnya yaitu ada fonem konsonan. Fonem konsonan merupakan bunyi yang terjadi karena ada hambatan udara oleh bibir, lidah, atau gigi.
Dalam bahasa Indonesia memiliki banyak huruf konsonan. Semua alfabet dalam bahasa Indonesia adalah bunyi konsonan kecuali huruf vokal. Pengucapan konsonan terjadi dengan aliran udara dari paru-paru dihambat sebagian seluruhnya oleh organ bicara sebelum keluar dari mulut atau hidung. Nah, konsonan ini memiliki ciri-ciri utama, diantaranya adalah adanya hambatan aliran udara. Nah, ini adalah ciri yang paling mendasar, di mana aliran udara saat berbicara mengalami penutupan atau penyempitan facial di saluran vokal. Yang kedua, organ pengucapan. Hambatan tersebut terjadi berbagai di organ bicara seperti bibir, lidah maupun gigi, dan juga membedakan makna. Konsonan berfungsi penting dalam membedakan makna kata. Misalnya, perbedaan antara kata bara dan para terletak pada fonem B dan P. Contohnya, pada saat kita mengucapkan huruf B, maka bibir bagian atas dan bawah akan bertemu. Lalu pada saat kita mengucapkan huruf Z, maka ujung lidah bertemu dengan tonjolan gusi dan lain sebagainya. Contoh bunyi dalam fonem konsonan adalah pada saat kita mengucapkan huruf B, maka bibir bagian atas dan bawah akan bertemu. Contoh lainnya adalah pada saat kita mengucapkan huruf Z, maka ujung lidah bertemu dengan tonjolan gusi dan lain sebagainya. Oke, kali ini masuk ke pembahasan fonem diftong. Fonem diftong merupakan gabungan dua vokal dalam satu suku kata. Bunyi vokalnya diucapkan secara menyatu. Diftong menghasilkan bunyi yang utuh. Huruf diftong adalah kedua huruf yang tidak dapat dipisahkan ketika dalam pemenggalan kata di dalam bahasa Indonesia. Terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Ciri-ciri fonem diftong antara lain adalah gabungan dua vokal, terdiri dari dua bunyi vokal yang digabungkan. Yang kedua, ada satu suku kata. Kedua vokal tersebut diucapkan dalam satu suku kata yang sama. Yang ketiga, satu bunyi utuh. Proses pengucapan mengubah kualitas vokal dari awal hingga akhir, sehingga menghasilkan suatu bunyi yang khas. Tidak dapat dipenggal. Diftong tidak dapat dipisahkan atau dipenggal dalam satu suku kata. Jika dipisahkan, maka pelafalannya dan maknanya akan berbeda lagi. Contoh dalam fonem diftong adalah AU dalam kata laut, AI dalam kata main, EI dalam kata mei, dan OI dalam kata poin. Nah, di sini membuktikan bahwasanya huruf diftong ini jika dipisahkan maka akan mengalami perbedaan makna atau kata tersebut tidak dapat dimaknai. Kita bahas ke bagian selanjutnya, yaitu suprasegmental. Suprasegmental adalah ciri-ciri ujaran seperti nada, tekanan, intonasi, dan durasi yang tidak terbatas pada satu bunyi vokal atau konsonan segmen tunggal, tetapi meluas ke seluruh suku kata atau frasa. Yang paling simpelnya itu suprasegmental itu adalah nada bicara. Contoh dalam suprasegmental adalah ketika kita mengucapkan kamu sudah makan, disertai dengan nada bertanya, maka itu berarti kita sedang bertanya. Dan ketika kita mengatakan jangan makan itu, nah berarti itu memaknai kalau kata tersebut adalah sebuah larangan.
masuk kepada kesimpulan bahwasanya fonem merupakan unit suara terkecil dalam bahasa yang membedakan suatu makna dan secara umum diklasifikasikan menjadi vokal, konsonan, diftong. Vokal dihasilkan tanpa hambatan udara dan konsonan terjadi karena ada hambatan udara dan bibir, lidah, dan gigi. Sedangkan diftong adalah gabungan dua bunyi vokal dalam satu kata. Pengenalan fonem dan karakteristiknya sangat penting untuk memahami struktur bahasa, pola pengucapan, serta pengembangan keterampilan dalam menjaga dan menulis. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangatnya sudah Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.